Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hopipa Mahesa dengan NIM 2220201071 kelas PGMI 3. Saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang penulisan huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang pertama, itu saya akan menjelaskan tentang huruf kapital terlebih dahulu. Pengertian huruf kapital menurut Turniawan itu adalah huruf kapital, huruf yang berukuran dan berbentuk lebih besar daripada huruf biasa. Jadi huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan bentuk hurufnya yang lebih besar dibandingkan huruf-huruf lainnya. Yang selanjutnya itu adalah pemakaian huruf kapital. Pemakaian huruf kapital itu ada 13. Yang pertama adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Dia membaca buku. Yang kedua adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan, misalnya Amir Hamzah, Dewi Sartika. Di sini ada sedikit catatan bahwa yang pertama itu huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran, misalnya ikan mujahir dan mesin diesel. Yang kedua itu huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan pod, atau huruf pertama kata tugas, misalnya Abdurrahman bin Zaini. Yang ketiga itu pemakaian huruf kapital lagi. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung, misalnya adik bertanya, kapan kita pulang? Contoh yang kedua itu orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama, agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan, misalnya Islam, Al-Quran, Kristen, Alkitab, Hindu, Weda, dan Allah. Yang kelima itu adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang, misalnya Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yamin, Haji Agus Salim. Terus huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan, misalnya selamat datang yang mulia, selamat pagi dokter, dan terima kasih kiai. Yang keenam itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkal yang diikuti nama orang atau yang dipakai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat, misalnya Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa.
Misalnya, bangsa Indonesia, bahasa Bali, dan suku Dawi. Catatan. Nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, pengindonesiaan kata asing ke Inggris-Inggrisan. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya, misalnya tahun Hijriah, tarik Masehi, bulan Agustus, bulan Maulid, hari Jumat, hari Galungan, hari Lebaran, hari Natal. Yang kedua itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah, misalnya Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia II, dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Untuk catatan, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, perlombaan senjata membawa risiko pecahnya Perang Dunia. Yang ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Jakarta, Pulau Miagas, Bukit Barisan, Dataran Tinggi Dieng, Jalan Sulawesi, dan Danau Toba. Untuk catatan, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, berlayar di teluk, mandi di sungai, dan menyeberangi selat, berenang di danau. Yang kedua, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai majelis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, jeruk Bali, Cirrus Makhimah, dan kacang Bogor, Phasina subrenea. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atas atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya, kita mengenal berbagai macam gula seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna. Dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, dan dokumen. Kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk. Misalnya, Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, dan tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya, SH, Sarjana Hukum, SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat, SS, Sarjana Sastra, dan MA, Master of Arts. Berikutnya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengecualian. Misalnya, kata, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan.
Dedi bertanya, "Itu apa, Bu?" "Silakan duduk, Dik," kata orang itu. Untuk catatan, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Yang kedua, kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, sudahkah Anda tahu siapa nama Anda? Yang kedua, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf miring. Aturan penggunaan huruf miring. Setelah memahami mengenai pengertian huruf miring, maka Anda juga harus memahami bagaimana aturan penggunaan huruf miring yang tepat dan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Pada dasarnya, ada beberapa aturan penggunaan huruf miring atau cara nulis huruf cetak miring yang tepat. 1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan Keterangan Abdul Muis. Majalah Prajoga Boro menggelorakan semangat kebangsaan. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegakkan atau mengkhususkan bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Dia tidak diantar tetapi mengantar. Dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Upacara perusjuik atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Uwel Tanacaung bermakna pandangan dunia. Selanjutnya ada catatan nama diri seperti nama orang, lembaga atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Dalam naskah tulisan tangan atau mediatik bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Yang ketiga, kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Berikutnya adalah penulisan huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak tertulis ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang kedua, kata et dalam ungkapan ora it labora berarti dan. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Misalnya 1.1 latar belakang dan masalah. Lalu 1.2 tujuan. Itulah penjelasan dari saya tentang materi pemakaian
huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal.